Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Gimana? Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang telah mengklik video ini, yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus besar yang pernah menggemparkan negara sebelah, negara tetangga, yaitu negara Malaysia, tentang pembunuhan seorang vokalis band asal Malaysia yang cukup terkenal bahkan di Indonesia hingga sampai saat ini. Buat kalian yang lahir tahun 90-an hingga tahun 2000-an pasti tahulah dengan lagu ini. Ya, itu adalah lagunya Spoon dengan vokalisnya adalah Along atau nama aslinya adalah Sabiul Malik Syafi'i. Jadi bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini. Berawal dari hilangnya sang vokalis Spoon yaitu Along selama 10 hari dan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dalam sebuah karung dengan posisi tangan diikat. Posisinya persis sama seperti janin yang waktu ada dalam kandungan, jadi posisinya meringkuk gitu. Jadi kronologinya dia ini pergi ke sebuah kawasan yang lumayan sepi dan akhirnya tidak pulang selama 10 hari dan ditemukan sudah wafat atau meninggal dalam sebuah karung dalam keadaan terikat. Menurut saksi mata, dia ini pada tanggal 5 Desember 1999, Along menaiki sebuah taksi bersama seorang polisi berpangkat kopral yang pada akhirnya diketahui bahwa namanya adalah Muhammad Yakob menuju kawasan bukit di kilometer 28 Jalan Kelawang Genting, Peras Delebu, Negeri Sembilan. Ada saksi yang mengatakan bahwa mereka berdua ini naik sebuah taksi dan menuju kawasan tersebut. Terus sopir taksi yang pada akhirnya menjadi saksi kunci dalam kasus ini mengatakan bahwa benar memang dia mengantarkan Along dan si Yakob ini ke sebuah kawasan yang saya sebutkan tersebut. Menurut sang sopir, sepanjang perjalanan mereka berdua ini terlibat sebuah pertengkaran. Dan beberapa kali terlihat oleh sopir si Yakob ini emosi lalu beberapa kali memukul kepala almarhum Along ini dengan tangannya, menonjok gitulah pokoknya. Dan sampai akhirnya dia itu sudah sangat resah, tidak tahan melihat kelakuan si Yakob ini. Lalu dia berkata, jangan sampai kau celakai dia, katanya kan. Yang dengar hal itu, Yakob langsung berhenti. Lalu dia berkata kepada sang supir, katanya, udah berhenti aja, berhenti. Jadi Yakob ini minta berhenti di situ dengan alasan dia ingin buang air kecil. Nah, berhentilah sang supir ini kan. Nah, dia berhenti. Nah, ternyata waktu si Yakob ini turun, ternyata almarhum ini juga ditarik. Kamu pergi aja, kata si Yakob ini kan. Pergi aja kau pulang, katanya. Biarkan kami di sini, katanya kan. Nah, karena sang sopir ini bingung juga, ya karena dia juga sopir nggak tahu apa-apa kan. Nah, jadi ya udah ditinggal aja sama dia tuh, pergi. Nah, pergi dia terus, ditinggalnya mereka berdua itu kan. Nah, pada saat itulah diduga terjadinya pembunuhannya. Jadi selang beberapa puluh menit, menurutnya sekitar hampir 1 jam, sang sopir ini merasa nggak enak kok aku tinggalin, nanti mereka ada apa-apa gitu kan. Nah, pada akhirnya sopir ini putar balik, balik dia lagi ke tempat yang tadi, tempat menurunkan si Yakob sama almarhum Along ini kan. Kayaknya di situ dia tuh terkejut karena dilihatnya cuma si Yakob doang. Jadi si Yakobnya sendirian berdiri di pinggir jalan kan. Dia berhenti kan, terus ditanyanya, bang, kemana kawan tadi yang satu, katanya kan. Udah diam aja kau, katanya, sekarang antarkan aku pulang, katanya. Masuklah dia itu si Yakob ini ke dalam taksi. Ini ada apa-apa kan gitu mikirnya si supir taksi ini, tapi supir taksi ini tidak bisa apa-apa gitu kan, karena supir taksi ini nggak tahu apa-apa tentang apa masalah mereka gitu kan, apa yang mereka perdebatkan. Cuman yang dia dengar sedikit-dikit bahwa si Yakob ini waktu di dalam taksi, waktu mereka berangkat ke situ tadi, dia tuh mendengar bahwa si Yakob ini bertanya kepada almarhum Along ini bahwa almarhum Along ini ada hubungan gelap bersama istri si Yakob ini. Si Yakob ini mengatakan bahwa dia tuh pernah nengok si almarhum Along ini bersama istrinya satu mobil gitu kan, berdua-duaan gitu. Nah, yang pada kebetulan pada saat itu memang
istri si Yakob ini bekerja di tempat rekaman di mana Along ini rekaman gitu kan. Jadi ya bisa dibilang mereka itu kenal di tempat kerja aja. Mendengar pertanyaan itu, almarhum Along ini tidak mengiyakan gitu kan. Istri kau nggak pernah. Mendengar jawaban itu tambah marah dia kan, tambah hilap. Nah itu tadi dipukulnya beberapa kali kepala almarhum ini kan, pakai tangannya ditonjoknya gitu kan. Kurang ajar banget nih orang. Setelah 10 hari menghilang, pada akhirnya ada seseorang yang membuat laporan ke kantor polisi yang mengatakan dia melihat bahwa orang terakhir yang bersama almarhum Along ini adalah si Muhammad Yakob. Tanpa berlama-lama, setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi yang saat itu sedang mencari almarhum ini langsung menuju si Muhammad Yakob ini dan membawanya ke kantor polisi. Dan akhirnya si Yakob ini mengaku bahwa benar dia yang membunuh almarhum Along. Saat bersamaan, ternyata ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan ini dengan menelpon ke keluarga almarhum Along ini dan mengatakan bahwa mereka menculik Along dan meminta tebusan sebesar Rp500 untuk melepaskan almarhum. Bingung lah itu keluarganya, kayak mana ini Rp500.000 nih, banyak Rp500.000 coy. Nah untungnya tidak lama kemudian polisi ini mengabari pihak keluarga bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Along sudah dibunuh dan bukan diculik. Cuma hoax, itu hanya sebuah tipuan. Adalah Along sudah wafat atau meninggal, dibunuh oleh seseorang yang pada saat ini orangnya sudah kami amankan kan. Nah, mendengar hal itu, keluarga pun shock, tapi juga lega. Kenapa lega? Karena pada akhirnya mereka bisa menemukan titik terang dari di mana keberadaan anak mereka ini. Nah, setelah diinterogasi lebih lanjut, si Yakob ini akhirnya mengatakan bahwa memang benar dia yang membunuh almarhum Along dan dia bersedia mengantarkan polisi untuk menjemput jasad almarhum. Jadi dia tuh ngomong, katanya ya memang benar aku yang membunuh. Dia aku ikat tangan dan kakinya, lalu aku masukkan dalam karung goni dan aku buang di tepi jalan. Berangkatlah mereka itu. Mereka berangkat, si Yakob ini dibawa sama polisi ini kan menuju tempat lokasi yang dimana dikatakan si Yakob ini tempat dia membuang mayat almarhum kan. Sampai di situ memang betul ditemukanlah sebuah karung goni dalam keadaan terikat. Saat dibuka ternyata jasad almarhum Along berada di dalam karung tersebut dengan posisi tangan diikat dan kaki diikat. Jadi posisinya itu seperti ini ya. Jadi posisinya seperti bayi yang waktu di dalam rahim meringkuk gitu dan sudah hampir membusuk. Kalah tim forensik kan untuk otopsi gitu kan. Nah, forensik mengatakan bahwa almarhum Along ini meninggal dikarenakan jeratan tali di leher. Setelah polisi mengabarkan hal tersebut ke keluarga sempat tidak percaya dengan apa yang polisi katakan bahwa itu adalah jasad atau mayat almarhum Along anak mereka. Karena keadaan jasad almarhum ini sudah sangat menyedihkan, mengenaskan dan sudah sangat sulit dikenali karena untuk mulai di tubuhnya ini tidak ditemukan identitas, yaitu nggak bawa dompet atau pakai baju atau pakai celana, jadi posisinya telanjang. Tapi setelah dilakukan tes DNA segala macamnya, sang ibu pun percaya bahwa itu adalah jasad Along anak mereka. Lagi dengan sang bapak ini sempat pergi ke dukun-dukun ke Indonesia, ke Thailand, ke Filipina, ke dukun-dukun mencari tahu bahwa kata dukun-dukun ini bahwa almarhum Along ini masih hidup. Dukun-dukun ini dukun cabul gitu. Jelas-jelas dia tuh udah meninggal gitu, tapi karena sang bapak ini belum bisa menerima dengan kehilangan anaknya itu dan belum 100% percaya bahwa itu adalah berdasarkan pengakuannya si Yakob ini, motif pembunuhannya adalah cemburu karena almarhum ini pernah dekat sama istrinya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia pernah memergoki istri dan almarhum ini dalam satu mobil berdua-duaan, yang pada saat itu almarhum ini masih berusia 10. Akhirnya si Yakob ini jadi tersangka lah, tersangka tunggal dia dibilang kasus. Nggak ada orang lain, nggak ada orang yang bantu, nggak ada orang lain yang nolong yang tahu, yang hanya sekedar saksi aja ada, yaitu si saksi ini tadi kan, dia ini jadi saksi kunci-kuncinya. Kabarnya setelah jadi tersangka
tahu kenapa, tapi alhamdulillah ya, pada akhirnya si Yakob ini dijatuhi hukuman seumur hidup, atau hukuman kalau di bahasa Malaysianya disebut hukuman gantung sampai mati. Mungkin kalau di Indonesia mungkin hukuman mati gitu ya mungkin, tapi kalau di sana mungkin digantung apa gimana nggak tahu. Kalau ada yang dari Malaysia yang menonton video ini, silahkan komen di bawah. Dan begitulah tragisnya pembunuhan seorang vokalis yang luar biasa, yang sangat karismatik pada masa itu. Akhirnya pun si Yakob ini benar-benar mendapat hukuman mati. Meskipun persidangannya itu dikabarkan sangat alot, memakan waktu cukup lama, tapi alhamdulillahnya dia mendapatkan hukumannya setimpal, yang sepadan dengan apa yang dilakukan kepada almarhum Along.